Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak ibu sekalian. Pada pertemuan sekarang, kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, ini adalah bagian dari KD menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Nah, pada pelajaran ini, kita akan menjawab pertanyaan tentang apakah yang dimaksud dengan struktur teks tersebut, kemudian bagaimana struktur teks laporan percobaan, dan berikutnya bagaimana pula kebahasaan dari teks laporan percobaan tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu pengertian dari struktur teks itu apa. Nah, yaitu bagian yang membangun atau menyusun suatu teks. Selanjutnya, struktur teks laporan percobaan itu berarti bagian-bagian yang membangun atau menyusun teks laporan percobaan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh teks laporan percobaan berikut. Sambil kamu baca ya. Nah, ini percobaannya adalah membuat slime tanpa boraks. Mungkin kamu tidak asing lagi dengan slime yang biasa itu dimainkan oleh anak-anak, yang berlendir atau bisa dibentuk, yang kenyal-kenyal gitu. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuan untuk membuat slime ini adalah agar kita menjadi lebih kreatif dan bisa berinovasi dalam hal kreativitas. Slime ini cara membuatnya sangat mudah sehingga sangat menghemat uang pengeluaran kita. Berikut ada alat dan bahan yang terdiri dari lem final, kemudian pembersih lantai, kemudian wadahnya tempat slime itu nanti berupa baskom atau yang lainnya, kemudian alat pengaduk, setelah itu air, deterjen bubuk, deterjen cair, yaitu bahan dan alatnya. Berikut langkah-langkah. Nah, yang pertama katanya campurkan terlebih dahulu lem final, pembersih lantai, deterjen cair, deterjen bubuk, dan air secukupnya saja ke dalam wadah slime. Campuran ini biasa disebut katanya dengan aktivator. Berikutnya, aduklah campuran tersebut sampai tercampur rata. Kemudian langkah ketiga, tambahkan lem final di tempat campuran aktivator. Setelah itu, aduk lagi sehingga struktur atau bentuknya akan menggumpal. Kemudian masukkan ke dalam freezer selama 5-10 menit. Kemudian keluarkan setelah 5-10 menit. Ketujuh, aduklah lagi sampai kira-kira bisa dimainkan. Nah, terakhir, slime itu siap untuk kamu gunakan. Nah, berikut hasil. Hasil dari percobaan ini, kamu memiliki slime yang aman untuk dimainkan tanpa menggunakan boraks. Slime ini sangat populer di kalangan anak-anak pada saat ini. Kemudian terakhir ada kesimpulan. Dengan membuat slime sendiri, pengetahuan dan kreativitas kamu akan bertambah. Di sisi lain juga dapat menghemat uang dan mendapatkan slime yang lebih aman jika terkena kulit karena tidak mengandung boraks. Nah, laporan percobaan ini, ya, ini Ibu ambil dari sumbernya dari buku. Nah, kamu di sini mungkin bisa mencobakannya di rumah. Yang dalam pelajaran kita ini, yang utamanya adalah kita akan melihat apa saja struktur atau bagian-bagian yang membangun teks laporan hasil percobaan ini. Ya, kita lihat. Nah, struktur teks laporan percobaan, tadi kita lihat ada judul, kemudian ada tujuan, berikut ada bahan dan alat, selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan, kemudian ada hasil percobaan, dan terakhir ada simpulan. Nah, kira-kira bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Berdasarkan contoh di atas juga,
kita akan melihat bagaimana ciri kebahasaan teks laporan percobaan tadi. Nah, yang pertama, kita melihat pada percobaan atau teks tadi, kita melihat banyak menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu, atau bisa dikatakan juga sebagai istilah ilmiah. Artinya, kalau percobaan itu di bidang biologi misalnya, kita akan menemukan istilah-istilah bidang ilmu biologi. Kalau percobaan yang kamu lakukan umpamanya percobaan berkaitan dengan fisika, nah maka kamu akan menemukan istilah-istilah ilmiah di bidang fisika. Selanjutnya, nah ini contoh ya, ada tadi istilah ilmiah, ada inovasi, kreativitas, aktivator. Berikut yang kedua atau B. Nah, banyak menggunakan kalimat perintah. Di mana kita lihat kalimat perintah? Nah, terdapat dalam langkah kegiatan yang dimulai dengan kata perintah seperti campurkan, aduklah, masukkan, keluarkan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, nah, teks laporan percobaan juga banyak menggunakan kata bilangan. Pada teks di atas tadi kita bisa melihat ada kata 5, ada kata 10, atau mungkin pada percobaan lain kita akan melihat nanti takaran-takaran dari bahan yang digunakan. Misalnya gula pasir 2 sendok. Nah, ada kata bilangan di situ 2. Selanjutnya kita lihat, nah, memakai sinonim dan antonim. Masih ingat kan apa arti sinonim? Yaitu kata yang memiliki persamaan arti. Sedangkan antonim, kata yang berlawanan artinya. Kita lihat contohnya tadi dari teks. Misalnya kata wadah, yaitu bersinonim dengan tempat. Ada lagi kata struktur, bersinonim juga dengan bentuk. Nah, yang antonimnya apa contohnya? Masukkan. Antonimnya adalah keluarkan. Lanjut. Apalagi yang menjadi ciri teks tadi? Yaitu menggunakan konjungsi atau biasa kita sebut dengan kata penghubung. Konjungsi atau kata penghubung. Nah, apa saja yang bisa kita lihat konjungsi dalam teks tadi? Ada konjungsi dan, atau, kemudian, sehingga, untuk, jika, ya. Nah, yang masing-masing dari konjungsi ini mempunyai arti dan fungsi yang berbeda-beda juga. Ada konjungsi antar kata, ada konjungsi antar kalimat, ada konjungsi yang fungsinya untuk memilih, ada konjungsi yang menyatakan pengandaian, dan sebagainya. Kita lanjut. Nah, pada bagian tertentu atau pada contoh lain, itu biasanya teks laporan percobaan itu dapat disertai dengan foto, diagram, grafik, tabel, dan sebagainya. Nah, itu tergantung kepada si penulis teks laporan percobaan tersebut. Bagaimana kira-kira bisa dipahami sampai di sini, anak-anak Ibu? Oke. Nah, demikian saja ya materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Seandainya kamu belum memahami, kamu bisa bertanya lewat WA grup kita. Oke? Sekian dan terima kasih.